Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Aisyah Putri, auditor ahli pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Angkatan 1, Kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 36. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas jabatan fungsional auditor diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022, yaitu melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 Ayat 2, auditor ahli pertama memiliki beberapa uraian kegiatan. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi data atau bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Kedua, mengidentifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberdayaan keyakinan yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi, atau pemantauan. Ketiga, mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas rendah. Yang keempat, mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Yang kelima, mengumpulkan dan mengklasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern. Keenam, melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan mengidentifikasi data atau bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Berdasarkan tugas tersebut, saya mengidentifikasi 5 isu utama. Pertama, belum optimalnya identifikasi data atau bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Kedua, belum optimalnya identifikasi data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan yang meliputi audit, review, evaluasi, atau pemantauan. Yang ketiga, belum optimalnya pengumpulan dan identifikasi data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya. Yang keempat, belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern. Kelima, belum optimalnya pengumpulan dan identifikasi data atau bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas. Selanjutnya dilakukan penapisan isu menggunakan metode APKL. Berdasarkan hasil penilaian, isu dengan skor tertinggi adalah belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern. Dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Aktual. Isu belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern benar-benar terjadi saat ini. 2. Problematik. Masalah tersebut memang menjadi persoalan belum diselesaikan karena berdampak negatif. Dan isu ini berdampak pada evaluasi hasil pengawasan menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Berpotensi menyebabkan rekomendasi yang kurang tepat dan pengambilan keputusan yang keliru, serta menghambat peningkatan kualitas pengawasan intern. Ketiga, kehalayakan. Masalah tersebut menyangkut kepentingan banyak orang atau berdampak luas. Isu ini tidak hanya berdampak pada auditor, tetapi juga pimpinan dan unit kerja yang diawasi, karena hasil evaluasi pengawasan menjadi dasar kebijakan, perbaikan sistem, dan peningkatan kinerja organisasi. Yang keempat, layak. Masalah tersebut realistis untuk ditangani, karena terdapat solusi realistis dan bisa segera diimplementasikan.
Kemudian dilakukan analisis lanjutan menggunakan metode USG. Hasilnya kembali menunjukkan bahwa isu utama yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut hasil pengawasan intern, dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut harus ditangani. Pada isu ini, setiap rekomendasi hasil pengawasan memiliki batas waktu. Jika pengumpulan dan klasifikasi data tindak lanjut lambat atau berantakan, tim auditor tidak bisa memantau progres penyelesaian secara real-time. Hal ini sangat mendesak karena keterlambatan update status tindak lanjut membuat fungsi pembinaan inspektorat menjadi tidak berjalan semestinya. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius isu tersebut jika dikaitkan dengan dampak negatif yang akan terjadi pada organisasi, masyarakat, atau negara. Pada isu ini, rekomendasi pengawasan seringkali berkaitan dengan pengembalian keuangan daerah atau perbaikan tata kelola. Jika data tidak lanjut tidak terklasifikasi dengan baik, inspektorat tidak memiliki peta risiko yang akurat, sehingga dapat berpotensi terdapat temuan yang berulang. Yang ketiga, growth. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut akan menjadi semakin memburuk? Pengawasan dilakukan setiap tahun. Jika sistem pengumpulan dan klasifikasi data tidak lanjut tidak optimal, temuan yang belum selesai akan menumpuk dan digabung dengan temuan tahun berikutnya. Selanjutnya dilakukan analisis akar masalah menggunakan diagram fishbone. Dari sisi sumber daya manusia, permasalahan terletak pada belum memadainya pemahaman dalam pengelolaan dan klasifikasi data TLHP. Dari sisi metode, belum terdapat standar klasifikasi dan prosedur baku dalam pengelolaan data TLHP. Dari sisi material, data tindak lanjut hasil pengawasan belum tertata secara sistematis. Dan dari sisi mesin, pengelolaan data masih dilakukan secara manual serta belum terintegrasi. Sehingga, berdasarkan akar masalah tersebut, dirumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, meningkatkan pemahaman sumber daya manusia melalui sosialisasi internal mengenai standar pengelolaan data TLHP yang didukung dengan penyusunan pedoman sebagai acuan implementasi. Kedua, menyusun SOP pengelolaan data TLHP yang memuat standar klasifikasi, alur pengelolaan data, serta mekanisme monitoring dan validasi secara berkala. Ketiga, membuat database TLHP yang terstruktur dimulai dari standarisasi format data, penataan data lama, serta mengelompokkan data agar lebih mudah dikelola dan dipantau. Keempat, pengembangan sistem pengelolaan data yang terintegrasi seperti penggunaan Google Sheets secara terpusat atau pengembangan aplikasi berbasis web. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.